Kita Selanjutnya. melanjutkan pertanyaan dari Antolomeus Kaisar. Selamat malam Pak Pendeta, ingin bertanya, apakah jodoh itu di tangan Tuhan atau kita yang berusaha seperti di dalam kitab Kejadian? Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam dan juga kisah Ribka dan Ishak. Terima kasih. Terima Silakan, kasih. Pendeta. Ini pertanyaan sungguh luar biasa ya. Luar biasa ini. Di dalam kitab Kejadian sebenarnya Adam tidak berusaha. Dia hanya sadar saja, kok saya sendiri. Tuhan kemudian menciptakan baginya seorang yang sepadan dengan dia untuk menjadi penolong baginya. Dan Tuhan mempertemukan mereka. Tuhan bawa Hawa kepada Adam. Adam mengakui dengan sungguh luar biasa karunia Tuhan. Dia menerima Hawa dan mereka kemudian menjadi suami istri. Itu kisah yang nyata, bukan simbol-simbol. Adam itu nyata, Hawa itu nyata, pernikahan dalam Taman Eden itu nyata. Bagaimana dengan yang lainnya di dalam Perjanjian Lama? Untuk Ishak, nampaknya Abraham meminta untuk mencarikan kepadanya jodoh dari tempatnya di Mesopotamia, karena di sana banyak saudara-saudara dari Abram. Abram waktu itu ada di tanah Kanaan, banyak yang masih menyembah berhala, dan dia mau memastikan bahwa Ishak anaknya tidak jatuh dalam penyembahan berhala, sehingga dia mau supaya Ishak mendapatkan jodoh dari sanak keluarganya yang ada di Mesopotamia. Bagaimana dengan Yakub? Kalau Yakub dia bukan dijodohkan. Dia lihat, dia katakan mesti dengan ini. Sampai dia kerja mau berapa tahun juga, dia anggap ini hanya beberapa hari saja. Ada ayatnya di Kejadian pasal 29. Ini hanya beberapa hari saja. Jadi dalam kitab Kejadian sekalipun tidak semua dijodohkan. Ada berbagai macam jalan melalui mana Tuhan Allah mempertemukan orang-orang yang sepadan untuk menjadi suami istri. Tapi boleh juga kita menggunakan istilah dari saudara siapa Kaisar tadi ya, yang bertanya ini, jodoh di tangan Tuhan. Boleh kita katakan demikian dalam pengertian yang satu ini. Apa pengertiannya? Bahwa Tuhanlah yang memberikan petunjuk tentang bagaimanakah jodoh yang baik itu. Bagaimanakah seorang yang boleh betul-betul berjodoh dengan kita. Apakah itu seorang perempuan mendapatkan suami atau seorang laki-laki mendapatkan istri. Dan yang paling utama yang Tuhan tekankan di dalam firman-Nya adalah haruslah seiman. Haruslah seiman. Simpson, orang tuanya berkata, seperti sudah tidak ada saja orang di Israel ini. Kamu lihat-lihat yang ada di Filistin, katanya. Demikian juga Abraham. Tapi ada ayatnya yang berkata di dalam 2 Korintus, pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, yang berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, dan bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Saya mohon maaf, ini bukan tidak boleh yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam. Saya berkulit hitam tapi dapat jodoh orang Manado berkulit putih, saya bersyukur. Jadi jangan kita bilang, wah, tidak boleh yang kulit hitam dan kulit putih. Ini bukan ya. Ini sedang berbicara secara kiasan. Terang di sini artinya orang yang mengikuti kebenaran, percaya kepada Allah, dan gelap adalah orang yang mengikuti dunia ini dan tidak percaya kepada Allah. Nasihatnya sangat jelas. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Nah, kata pasangan yang tidak seimbang dalam 2 Korintus 6 ayat 14 ini berasal dari satu kata Yunani yang punya arti sangat unik. Kata ini adalah kata heterozugeo.
kata hetero ini sering kita pakai dengan kata hetero artinya berbeda-beda. Ya. Jadi heterosugeo artinya adalah menanggungkuk dengan yang tidak seimbang. Hetero artinya berbeda. Ya, sugeo itu ada hubungannya dengan kuk. Kuk itu maksudnya kalau orang membajak itu loh. Ditaruh di atas pundak dari kerbau atau lembu yang dipakai untuk membajak, dan biasanya dipakai dua lembu. Itu lembu harus seimbang. Kalau yang satu kuat, yang satu lemah, bisa itu bajak jalan mutar-mutar. Karena yang kuat jalan lebih cepat, yang lemah jalan di tempat. Kalau misalnya dipasang kepada lembu dan kemudian yang satunya adalah kuda, saudara sekalian, tidak tahu mau jadi apa itu bajak sawah itu, saudara sekalian. Jadi ini kata heterosugeo ini adalah suatu kata yang juga terdapat di dalam, kalau di dalam Septuagint atau perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani, kata ini juga terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-19 yang mengatakan bahwa tidak boleh dua jenis binatang dikawinkan. Artinya dua jenis binatang yang berbeda dikawinkan. Tidak boleh dikawinkan anjing dengan kucing. Itu maksudnya di sini. Ada nasihat. Tidak boleh sampai tidak sama. Sampai ilustrasinya begitu rupa untuk menggambarkan, Rasul Paulus menggunakan kata ini supaya meminta umat Tuhan yang ada di Korintus janganlah sampai mendapatkan seorang pasangan hidup yang tidak seiman. Karena seperti dua lembu bajak yang beda, satu masih kecil, yang satu sangat besar, dia punya tenaga dan lain, artinya tidak punya visi yang sama, tidak punya iman yang sama, tidak punya misi yang sama. Walaupun tabiat berbeda tidak jadi masalah, tapi mereka harus menyembah Tuhan yang sama, membaca Alkitab yang sama, pergi ke gereja pada hari yang sama, mengikuti perintah-perintah Allah yang sama. Itu maksudnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta untuk jawabannya.